jihad itu al-harbu atau berperang dan sebagainya. Kita tahu sejarah NU sangat panjang. Hari Santri seringkali merujuk secara historis ke dalam konteks resolusi jihad di tanggal 22 Oktober. Jihad dalam arti berperang itu bukan berarti menyerang, tapi bernahan, mempertahankan diri dari gempuran orang-orang kafir Quraisy, ya, yang tidak suka Islam berkembang. Nah, itu mana jihad. Nah, kemudian sekarang bertanya, Hari Santri itu temanya jihad santri. Jihad yang mana yang mau kita pakai? Bekalnya dari Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung, para santri kemana saja berjalan bawa nilai-nilai Al-Quran Cijantung itu ke seluruh pelosok dunia. Itu jihadan kabiro, wajahidhum bihi jihadan kabiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Kiai Haji O. Nur Muhammad selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Dr. Andes Asep Basyirun selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Oni Sya'roni selaku kasepuhan di Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung, beserta istri-istri yang alhamdulillah ada hadir Ibu Kepala Buah Jahidah. Hapun tenak yuk ngaluhuran Ibu Idah, Ibu Yeti, Teh Lia, dan sadayana panginten. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah teman-teman semua, para santriwan santriwati di dalam menyongsong Hari Santri di tahun 2023, jihad santri, jihad memakmurkan negeri, kita kedatangan dua tamu istimewa yang akan memberikan satu perspektif, satu wawasan berkaitan dengan apa nilai penting dari jihad, apa nilai penting menjadi seorang santri, dan bagaimana seorang santri mampu berkontribusi secara baik tentang upaya kita semua dalam memakmurkan dan mensejahterakan negeri ini. Alhamdulillah ya, kalau kita berbicara masyarakat Indonesia, kita ada di dalam satu situasi yang merdeka. Namun sebelum kita masuk ke acara talk show, ya biasanya kan kalau kita ceramah gitu kan, monolog, kita pada saat ini entah panitia memberikan judul talk show, jadi nanti kita akan ada dialog. Jadi kalau dari teman-teman santri atau dari reng-rengan kesepuhan ada yang ingin ditanyakan berkaitan bagaimana sih kita mendefinisikan diri sebagai seorang santri yang berjihad fisabilillah di dalam konteks, di dalam satu situasi yang sesuai dengan semangat zamannya. Sebelum itu akan saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari dua narasumber pada malam hari ini. Yang pertama Bapak Kiai Haji AA Fuad Mukhlis LC. Alhamdulillah beliau satu alma mater dengan saya. Tepuk tangan buat beliau. Kalau belum tahu ini mungkin AA Fuad. Nah, panggilan kesayangannya AA Fuad. Beliau tempat tanggal lahir di Tasikmalaya 1 Januari 1974, alamat di Rancamaya, Cipasung, Singaparna, Jawa Barat. Sekarang menjabat sebagai bagian dari kepengurusan LBM PWNU Jawa Barat, Aswaja NU Center Tasikmalaya, pengasuh Ponpes Baitul Quran Singaparna. Jadi sangat NU sekali sesuai dengan semangat Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung. Kemudian riwayat pendidikannya, beliau MI di Cipasung Tasikmalaya, MTSN Sukamanah Tasikmalaya, MAPK Darussalam Ciamis, IAID Darussalam Ciamis, Ulumul Qura Makkah Saudi Arabia. Nah, jadi kemudian satu alma mater di Al-Azhar University Kairo Mesir, kemudian PKU MUI DKI Jakarta, dan pengalamannya sama juga pernah di GP Ansor
Kabupaten Tasikmalaya, PSNU Pagarnusa, PCNU, LBM PWNU, dan Matan. Motonya aswaja, asal wajar-wajar saja. Tawasud itu namanya. Tepuk tangan buat Kiai Haji Dr. Andes AA Fuad Mukhlis. Terima kasih. Dan untuk pemateri yang kedua pada malam hari ini, sosok yang akrab sering kita lihat hilir mudik di Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung karena menjadi bagian dari keluarga besar Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung. Beliau bernama Kiai Haji Dr. Ramdhani Wahyu Sururi MAG MSI. Tempat tanggal lahir di Banjarmasin atau Banjar Patroman, Banjar Patroman. Banjar Patroman 30 Oktober 1972. Beliau sekarang dosen Pascasarjana UIN Bandung, Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Bandung, dan Wakil Rektor INU Kabupaten Ciamis. Jadi kalau nanti teman-teman dari kelas 12 butuh rekomendasi untuk beasiswa, untuk bisa masuk UIN, bisa menghubungi beliau. Tepuk tangan buat beliau. Nanti bisa ditanyakan kisi-kisinya. Riwayat pendidikan dan sertifikasi MTS Sukamanah Tasikmalaya, MAPK Darussalam, Unpad Prodi Sosiologi dan Antropologi, kemudian UIN Bandung Prodi Hukum Islam. Pengalaman organisasi LPTNU Jawa Barat, MUI Kabupaten Ciamis, ICMI Jawa Barat, dan lain-lain. Kalau di dalam perbincangan keluarga beliau itu wakil talkin. Jadi kalau kurang lebih demikian ya, mohon maaf ini saya karena belum dituliskan. Itu jabatan penting itu mungkin. Yang menarik dari tema ini saya kasih ilustrasi sederhana ya teman-teman semua, rekan-rekan para santri. Ada 3 kata kunci yang perlu kita jernihkan di dalam forum ini. Yang pertama jihad. Bagaimana jihad dipahami di dalam konteks Al-Quran, karena tentu kita adalah pondok pesantren Al-Quran. Bagaimana dinamikanya? Karena Al-Quran itu kemudian ketika ditarik pada periode Makkah dan pada periode Madinah, makna jihad itu menjadi berbeda. Terkadang meluas, terkadang menyempit dan sebagainya. Bahkan Nabi pernah berbicara, roja'na min jihadil akbar, min jihadil asghar ila jihadil akbar. Otomatis ada dinamika pemaknaan dari istilah jihad itu sendiri. Apakah jihad harus pergi ke medan perang kemana, atau cukup dengan kita belajar sungguh-sungguh di tempat yang sedang kita tinggali, atau bagaimana sebenarnya dinamika ketika ditarik dari Al-Quran kemudian dikontekstualkan atau didekatkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, dari tema yang diusung pada malam hari ini, kata kunci yang kedua adalah santri. Apa yang menarik yang tergambar di dalam imajinasi kita ketika kita berbicara santri? Ro'nan dalam pengertian apa? Al-ulama warasatul anbiya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik pasti akan didekatkan dengan pengetahuan keagamaan. Tentu agama bukan hanya sebatas Al-Quran dan Sunnah. Agama juga berbicara tentang peradaban. Bagaimana santri bisa turut berkontribusi, khususnya bagi generasi adik-adik semua, di dalam cara kita hidup sesuai dengan semangat zamannya. Dari 2 kata kunci itu kemudian kita kaitkan dengan keindonesiaan. Indonesia adalah negara merdeka, negara demokrasi. Kemudian dengan sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan berbagai macam hal yang menarik yang bisa kita ambil pelajarannya. Saya tidak akan panjang kata karena panggung utama milik mereka berdua. Untuk itu nanti kita akan bagi 3 segmen. Segmen yang pertama mungkin 10 menit dulu untuk kita pantik, nanti kita pantik lagi. Nah, baru nanti kita akan ada tanya jawab. Untuk kesempatan yang pertama mau Kang AA atau nanti ada nih Manawi? Oh, untuk kesempatan pertama untuk memberikan gambaran apa sih sebenarnya yang menarik dari tema jihad santri, jihad memakmurkan negeri. Waktu dan kesempatan kami persilahkan kepada A. Dani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, pada pimpinan pondok pesantren Cijantung dan seluruh keluarga yang hadir pada malam hari ini. Para santri sekalian, tepat nanti tanggal 22 ya, Hari Santri Nasional ya. Jadi kalau kita bicara Hari Santri berarti bicara soal kita sebetulnya ya. Oleh karena itu pengalaman jadi santri ini harus jadi modal untuk membangun pondasi karakter ya. Nah, sebelum dimulai ya, ini mengingatkan buat para santri ini, naik mobil ganti perahu, naik delman bersama teman. Santri jangan tidur melulu, mari bergerak bangun masa depan. Ya. Negara Indonesia ini negara yang cukup luas, dan kalian berada di pesantren Cijantung merupakan salah satu aset nasional NKRI ya. Oleh karena itu sesuai dengan tema tadi yang disampaikan, bahwa tema Hari Santri Nasional kita hari ini adalah jihad santri ya. Di dalam Al-Quran nanti bisa dipelajari oleh para santri sekalian, ada beberapa perubahan makna jihad. Al-Quran itu menyebut satu kata al-harbu, yang kedua kata jihad. Al-harbu itu ada 4 kali disebut di dalam Al-Quran, sementara al-jihad itu ada 32 kali disebut di dalam Al-Quran. Dari kata jihad ini nanti para santri kita bisa pahami ya, terjadi pergeseran arti tentang jihad. Karena ketika ayat yang turun tentang jihad pada masa Nabi itu yang pertama yang disebut dengan jihadun nafsi. Jihadun nafsi ini terjadi pada periode Mekah pertengahan. Jadi di situ ayat-ayatnya meminta supaya orang-orang yang beriman bersabar menahan gempuran orang-orang kafir. Maka di situ jihadnya jihadun nafsi. Ketika terjadi peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah, maka bergeserlah makna jihad. Itu makna jihad an-nafsi itu nanti ditemukan di surat Luqman ayat 15. Kemudian bergeser menjadi jihadul mal ya, di surat Taubat ayat 41. Di situ disebutkan bagaimana Al-Quran bercerita tentang agar orang-orang mukmin pada masa itu mengorbankan seluruh hartanya untuk bisa menolong orang-orang berangkat ke Madinah atau hijrah ke Madinah. Baru yang ketiga, mana jihad itu berubah lagi di Madinah. Karena di Madinah umat Islam semakin tertekan, dan ketertekanan itulah menimbulkan pertentangan fisik. Maka jihad yang ketiga di Madinah berarti maknanya perang. Wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Itu ayatnya di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 39-40. Berbicara tentang perang jihad itu. Nah, jadi di dalam Al-Quran sendiri berdasarkan peristiwa-peristiwa pada masa Nabi ya, makna jihad itu berubah-ubah. Yang terakhir, jihad dalam arti berperang itu bukan berarti menyerang, tapi bernahan, mempertahankan diri dari gempuran orang-orang kafir Quraisy ya, yang tidak suka Islam berkembang. Nah, itu makna jihad. Nah, kemudian sekarang bertanya, Hari Santri itu temanya jihad santri. Jihad yang mana yang mau kita pakai? Karena terminologi jihad di dalam Al-Quran berubah-ubah ya.
Nah, paling tidak bagi para santri ya, menghadapi hari tahun ke-8 kalau tidak salah ini tahun hari santri ke-8 sejak Presiden Jokowi menetapkan tahun 2015 hari santri nasional. Ya, paling tidak sekarang jihadnya adalah jihad intelektual. Ya, bukan jihad fisabilillah dalam arti bawa bom. Ya, apalagi sering diartikan yang menyebut bahwa kemarin terakhir bahwa bom meledak di Jalan Sarinah itu bukan jihad fisabilillah, tapi jihad di Jalan Tamrin atau di Jalan Sarinah. Ya. Makanya ketika Gus Dur menjadi presiden, waktu itu banyak orang-orang yang protes karena negara lambat mengambil tindakan terhadap kerusuhan di Ambon. Terjadilah orang-orang yang melihat kelambatan negara menghadapi itu. Akhirnya mereka berangkat mau perang, lapor, minta dialog dengan Gus Dur ya, di masa itu. Kemudian kata Gus Dur menyampaikan, mau orang Islam kek, mau orang Kristen kek, mau jihad kek, mau jahid kek, kata ya, akan dilawan oleh negara, katanya gitu. Kemudian para tamu itu yang ada di sana mengatakan, Gus, kalau makna jihad kita sudah tahu, tapi kalau makna jahid apa Gus, katanya. Gus Dur nggak bisa jawab waktu itu ya, karena aneh katanya kata ada jihad sama jahid ya. Nah, jadi sekarang ini para santri harus jihad intelektual di tengah banyaknya ideologi-ideologi sekuler yang berkembang saat ini. Maka paling tidak sudah saatnya lembaga ini memilih-milih kira-kira santri ini, karena tidak semua santri jadi ajengan. Kenapa disebut hari santri bukan hari kiai? Karena kalau hari kiai pasti pernah jadi santri. Tapi kalau hari santri belum tentu santri semua jadi kiai. Ya. Kenapa disebut hari anak, tidak hari ibu, tidak hari ayah? Karena ibu jeung bapak pernah jadi anak-anak. Kayak begitulah makna hari santri ini. Sama juga dengan hari ibu, kenapa tidak disebut hari bapak? Ya. Karena bapak lahirnya tina rahim ibu, jadi nggak kasebut ke hari ibu. Nah, maka hari santri ini adalah momen penting bagi para santri semua untuk mulai bertanya tentang kemampuan apa sebetulnya yang dimiliki oleh santri. Jadi lembaga harus bisa memetakan ini ya. Karena semua santri tidak mungkin jadi kiai semua. Nanti yang ngurus politik saha? Siapa yang ngurus politik? Kalau santri jadi kiai semua. Tadi bilang sama ajengan A, diansorkan semua. Jangan, katanya diansorkan semua. Siapa nanti yang ngurus bisnis, ngurus hutan, ngurus lain-lain? Kalau semua jadi ansor, biar yang jadi ansor tuh GP aja, Ganjar Pranowo katanya. Nah, kembali. Jadi jihad intelektual itu ya bagi para santri mulai bertanya sebetulnya sekarang untuk menghadapi masa depan yang luar biasa berat tantangannya ini. Kalian sudah menyiapkan bekal apa untuk sungguh-sungguh menghadapi itu? Makanya dipilih-pilih nanti. Kira-kira ini yang anu tungkul wae berarti jigana pi ajenganeun. Tah eta mah dididik. Kadituna bisa jadi ahli torikot eta mah. Sok tungkul wae. Tapi ada mungkin santri yang sigap belajarnya bagus ya. Sekarang ini kekurangan di kita ini santri-santri kurang menjadi tenaga ahli para santri ini di bagian astronomi. Nyaris langka itu ahli-ahli astronomi yang berlatar belakang santri. Nah, siapa tahu nanti yang hadir di sini ya tersengat untuk memilih jurusan kuliahnya ke ITB, untuk memilih jurusan astronomi yang langka diisi oleh para santri. Ari dina politik sudah banyak, di dunia pendidikan banyak sekali, tapi di astronomi belum ada. Padahal di NU diajarkan ilmu palak dah, ya. Tapi belum ada tuh. Jadi kalau cari nanti tanya siapa orang NU yang ahli astronomi, belum ada. Ya. Nah, ini nanti oleh para santri sekalian untuk mengisi kekosongan-kekosongan keahlian-keahlian itu, silahkan disiapkan. Salah satunya adalah menjadi ahli astronomi. Ya, itu langka. Jadi para lembaga sudah harus bisa memetakan. Ini santri itu kecenderungannya pinternya kemana bisanya. Ya.
Jadi dipilih-pilih, dipilah-pilah karena semuanya tidak satu tujuan atau satu tempat. Nah itu saya kira untuk memulai makna jihad di dalam pengertian resolusi jihad santri tahun 2023, yang paling penting adalah bagaimana jihad intelektual, bagaimana para santri mampu menyiapkan diri untuk menyongsong masa depan dengan kemampuan masing-masing. Ya. Tanya diri sendiri kira-kira mampunya di bidang apa, nanti dicatat oleh Al-Fahmi untuk meneruskan, kemudian menempatkan, menyalurkan keahlian dan kemampuan para santri sekalian. Sementara gitu dulu Al-Fahmi. Tepuk tangan buat Adani semuanya. Mohon maaf, saya itu agak pelupa di sini juga membersamai kita Bapak Kepala dari Madrasah Aliyah Negeri Bapak Iwan Setiawan. Hapunten tadi teu acan kaeyekeun. Saya memang pelupa. Tadi ada 3 kata kunci yang menarik. Jihad itu ketika ditelusuri di dalam Al-Qur'an bisa bermakna jihad itu jihadun nafsi, menahan hawa nafsu katakanlah. Ada jihadul mali, mendidik kita untuk menjadi dermawan. Bahkan bisa ditafsirkan menjadi jihad itu al-harbu atau berperang dan sebagainya. Kita tahu sejarah NU sangat panjang. Hari Santri seringkali merujuk secara historis ke dalam konteks resolusi jihad di tanggal 22 Oktober. Mungkin ada latar historis yang kemudian bisa membangkitkan semangat santri hari ini yang mungkin berbeda konteksnya dengan zaman kolonial, zaman penjajahan di waktu itu. Mungkin dari AA mungkin waktu dan kesempatan memantik dari teman-teman santri. Hatur nuhun Gus Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukru ala ni'amillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidhum bihi jihadan kabira, al-ayah. Para pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Cijantung, Pak Doktor senior saya mulai dari Sukamana, MAPK Darussalam, bapak-bapak, ibu-ibu, apunten Om Kang Fahmi tadi asa nyebatan sadayana, para santri, saya Dana, pakai bahasa Sunda saja, saya biasa bicara sama ibu-ibu. Saya Dana wae. Saya Dana. Saya Dana. Apunten abdi teu tiasanya bahasa Dayana. Saya Dana wae. Kang memantik pembicaraan kita malam ini, saya nambahkan saja. Bapak Ibu para santri, saya Dana, pertama saya bahagia bisa hadir di Pondok Pesantren Cijantung ini yang sangat Indonesia. Namanya tidak ada Arabnya ya, Pondok Pesantren Cijantung, Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung, Indonesia Pak, bingit gitu ya, Indonesia banget. Pesantren-pesantren keramat dengan nasionalismenya tinggi, nggak ada Arabnya. Pesantren Cijantung, pesantren Cipasung. Dulu saya sempat dibawa sama bapak pengasuh Pondok Pesantren Darussalam. Saya masih kebagian babah. Saya ingat betul ketika babah berdoa, serasa bukan orang Indonesia, makharijul hurufnya itu. Bahkan almarhum bapak pengasuh Pondok Pesantren Cipasung bilang beliau aja nggak lulus bilang hak di depan babah, bilang hak, bilang itu. Pondok pesantren saya namanya Bet Al-Quran, nggak mau bilang pesantren, hanya bet saja, rumah Bet Al-Quran. Karena dulu saya memang Kang
agak ke sebelah sana, rumah Al-Quran gitu ya, ke bawah-bawah sana lah, tapi dia disamarkan jadi bait Al-Quran. Dulu kan sangat masif, rumah tahfiz gitu ya, rumah tahfiz. Saya ke bawah juga, sempat ke bawah, rumah Quran gitu ya. Agak bahasanya agak bahasa sebelah sana. Saya bahagia bisa tabarruk di Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung. Langsung saja nambahkan tadi Pak Dokter bilang sudah disampaikan makna jihad di dalam Al-Quran. Saya hanya ingin menambahkan saja surat 25 ayat 52 biar mudah. Surat 25 ayat 52 Al-Furqan. Bahasa saya bahasa sebelah sana, bahasa sebelah. Biasanya mereka nggak pakai nama surat ayat segala. Surat 25 ayat 52. Wajahidhum bihi jihadan kabiro. Yang saya heran itu ayat 52. Wajahidhum bihi. Bihi ada domir di situ. Tapi kembalinya kemana? Ayat 24 nggak ada. Sampai ayat 1 bihinya rujuknya kemana? Domir itu balik kemana? Ibnu Abbas yang menjelaskan. Ketika para sahabat sepuh kibarus sahabat juga bertanya, bihi wajahidhum, dan jihadlah engkau kepada mereka, bihi dengannya. Dengannya itu dengan apa? Ayat 51-nya nggak ada, 5 sampai ayat 1 dengannya itu apa? Kibarus sahabah bertanya kepada Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas bagian dari sigorus sahabah, sahabat-sahabat kecil ya, ketemu Rasulullah masih kecil. Bihi ay bil Quran. Sebagaimana kita tahu surat Inna Anzalna, surat Inna Anzalna ya surat Inna Anzalna ya. Para sepuh dulu bilangnya surat Lam Yakunil gitu ya, surat Ar-Ra'aital kan dulu gitu. Surat ya nggak apa-apa loh, Rasulullah juga sering man qara'a alam nasroh, padahal nama suratnya Al-Insyirah sih nggak apa-apa. La sholata liman lam yaqra bilhamdillahi rabbil alamin, padahal mas suratnya Al-Fatihah. Jadi saya kira nggak apa-apa bilang man qara'a inna anzalna, bukan kebanyak di hadis begitu. Yang dimaksud adalah Al-Qadar. Inna anzalnahu, persis ayat 1. Hu-nya kembali kemana? Tapi sudah paham semua bahwa inna anzalnal Qur'an ya, gitu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Hu-nya sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Itu agak mudah. Walaupun nah sementara di surah 25 ayat 52 itu wajahidhum bihi, bihinya kemana, nggak ada rujuknya sampai ayat 1 Al-Furqan. Ibnu Abbas biasa yang didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma alimhut ta'wil itu ya. Di hadis lain Allahumma alimhul kitabah, sehingga Ibnu Abbas diberi gelar tarjumanul Quran, juru bicara Al-Quran. Tetapi ada beberapa penafsiran Ibnu Abbas yang belum logis. Kalau ada tafsir Ibnu Abbas yang belum logis, ya, tidak sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, itu mesti diamankan katanya. Instruksi itu mesti diamankan, jangan ditolak dulu, karena Ibnu Abbas tarjumanul Quran. Maksud saya untuk para santri, kita tidak usah memilah-milah, itu sesuai sikonnya aja. Kalau memang harus perang ya oke lah, hayu gitu ya. Ya kalau harus perang ish kariman. Kalau saya bukan au tapi wamut syahidan, pakai wau gitu. Ish kariman, bukan au, bukan pilihan. Kita harus hidup mulia dan harus mati syahid gitu. Jadi kalau waktunya perang ya perang lah gitu, kita nggak takut. Sebagaimana tanggal 22 Oktober sebagai resolusi jihad Nahdlatul Ulama, saya kasih tahu sama para santri bahwa
resolusi jihad NU tanggal 22 Oktober 1945 sampai hari ini belum dicabut, masih berlaku. Jadi jika suatu saat memang harus perang, radius safar ya, qasar salat harus perang, kita nggak takut. Siapa takut ya? Perang-perang aja hayu gitu. Makna jihad periode Madinah hayu, kita nggak takut ya. Jadi sepakat dengan makna itu. Nah, sekali lagi wajahidhum bihi, jadi para santri sudah tepat ada di pondok pesantren Al-Quran Cijantung, karena surat 25 ayat 52 itu bilang wajahidhum bihi, kalau mau sukses jihad. Tadi mau jihad nafas, jihad bil mal ya, jihad bil harb gitu, tetap harus ada nilai-nilai Al-Qur'annya. Wajahidhum bihi jihadan kabiro. Kalau tadi Gus Fahmi bilang Rasulullah pernah bersabda roja'na min jihadil asgor ila jihadil akbar, diperkuat oleh ayat surat 25 ayat 52 itu. Jihad kabiro itu yang mana? Bihi, dengan Al-Qur'an. Jadi para santri belajar Al-Qur'an di sini di pondok pesantren Al-Qur'an, jihadnya ya nilai-nilai Quran itu disebarkan di mana-mana. Saya pernah sampai hari ini punya keyakinan. Sekarang lagi rame di Palestina, iya. Oke, mau ke sana? Saya mau mau ke sana. Maksud saya begini, para santri, kira-kira kalau melawan Amerika pakai teknologi sampai detik ini, mungkinkah kita menang melawan mereka? Pakai senjata canggih, sama bambu runcing bisa menang? Bisa nggak melawan Amerika? Jangan Amerika, atau melawan Cina, perang ekonomi, bisa kita ngalahkan Cina? Belanja baju aja dari Shopee ya, maksud saya bil Quran wajahidhum bihi jihadan kabiro. Para santri lemparkan Al-Quran ke seluruh pelosok dunia. Iya, nilai-nilai Quran lemparkan ke sana. Sebagaimana pernah terjadi waktu penyerangan 11 September ketika gedung WTC sama teroris itu, katanya ribuan orang Amerika jadi membaca Al-Quran. Ada apa dengan terorisme ya? Katanya nilai Quran. Mereka baca Quran dan banyak yang mu'alaf di sana, di Amerika. Lemparkan saja Quran ke sana, lemparkan saja Quran kemana-mana ya. Atau para santri datang ke sana jadi imam, jadi apa ke sana. Insya Allah sebagai jihadan kabiro. Jadi sudah benar bekalnya dari pondok pesantren Al-Quran Cijantung. Para santri ke mana saja berjalan, bawa nilai-nilai Al-Quran Cijantung itu ke seluruh pelosok dunia. Itu jihadan kabiro. Wajahidhum bihi jihadan kabiro. Para santri, kenapa kita agak lambat untuk merespon kejayaan negeri ya, sesuai dengan tema kata Gus Fahmi tadi kan, harus seperti apa? Sejarahnya begini barangkali, kalau dirunut dari dulu sesuai dengan kesepakatan para pendiri NKRI kira-kira gitu, melalui partai politik, melalui apa, kira-kira gini para santri. Biasanya kita sebagai orang NU tidak pernah melawan, berontak terhadap pemerintah. Sementara Islam lain sering melakukan kira-kira gitulah, sampai akhirnya dibubarkan. Ada beberapa, kalau dari partai banyak partai yang dibubarkan, kalau ada paksi-paksi lain dibubarkan. NU tidak pernah dibubarkan sampai hari ini. Karena mereka dibubarkan, mereka sekolahnya dari SD ke SMP ke SMA kemudian ke perguruan tinggi. Menurut penelitian LIVI, saya pinjam penelitiannya Pak Amin Muzakir, sejak tahun 70-an orang NU, orang pesantren sekolahnya di MI, kemudian ke Sanawiyah, kemudian ke Aliyah, kemudian ke IAIN, ke UIN.
hasilnya SAG, SPDI, Spidi. Ini Pak Dokter, saya angkatannya SAG, sarjana AING. Sarjana agak gimana gitu. Saya generasinya SAG. Hasilnya SAG, SPDI, iya. S2-nya MAG, kira-kira begitu. Mana dokternya dari pondok pesantren, mana politisinya, mana ahli ekonominya, tadi mana. Karena selain memang situasinya kira-kira zaman Orde Baru seperti itu, NU dipinggirkan, kira-kira begitu, bukan rahasia umum, ya pesantren dipinggirkan, maka biasanya pesantren itu MI, Sanawiyah, Aliyah, YIN, UIN gitu ya, hasilnya sarjana agama kira-kira. Maka hari ini para santri, walaupun kita bawa-bawa Al-Quran, tolonglah gitu. Dari Cijantung kita sudah dapat misalnya bahasa Kang Yayan Bunyamin yang pernah ke sini, kita sudah mendapatkan grassroots understanding, bahasa Kang Yayan beliau gitu. Bahasa Aswaja Center itu grassroots understanding, pemahaman akar rumput kita sudah dapat, ilmu-ilmu agama sudah dapat gitu ya, untuk bisa survive eksis di masyarakat kita dapat. Tapi satu, tingkatkan menjadi world class kompeten kelas dunia, karena para sepuh kita kelasnya dunia dari dulu, para pendiri NU kelasnya dunia, para pendiri pondok pesantren itu kelasnya dunia. Giliran kita hari ini, tolong habis dari Sanawiyah sini bolehlah ke Aliyah ya boleh ke Aliyah, tapi selanjutnya tolong ke perguruan tinggi negeri, supaya negeri ini gitu kan, negeri ini kita kuasai dari segala lini. Rahasianya adalah IT. Kenapa 2014 kemarin, 2019 puncaknya begitu hangat bahkan panas di Indonesia? Mereka kira yang tadi kelompok-kelompok Islam yang tadi, yang jihadnya fisabilillah tamrin, bukan fisabilillah yang tadi, mereka kira 2014-2019 mau sukses karena mereka menguasai IT, menguasai teknologi, menguasai segalanya. Mereka kira 2019 itu puncak kejayaan mereka. Ternyata salah. Yang menguasai negeri ini tetap NU lagi. Iya. Pak Jokowi sama Pak Ma'ruf Amin, iya. Pak Ganjar hari ini sama siapa? Pak Mahfud, iya. Anies Baswedan sama siapa? Pak Muhaimin, NU juga. Prabowo sama siapa? Mudah-mudahan NU juga, iya. Sama Khofifah, kata orang sebut-sebut. Mudah-mudahan sama Khofifah. NU juga. Mereka kira mau panen karena sejak tahun 70-an mereka menguasai itu. Yang ke tadi apa? ITB, IPB, Unpad, UGM, perguruan tinggi negeri, UI, semuanya mereka kuasai. Dikiranya 2019 adalah puncak kejayaan mereka. Mereka salah. Di Indonesia ini ada NU yang punya resolusi jihad. Walaupun kita SAG, iya. Tapi nggak ada salahnya, bukankah pada masa periode Pak Jokowi kemarin Menteri Olahraganya SAG? Iya. Sempet iya. Siapa? Pak Imam Nahrawi SAG tuh. SAG, sarjana ASEAN Games katanya. Karena kan prestasi beliau pada masanya candaannya begitu. Kebayang nggak ketika Indonesia membutuhkan kita, Indonesia memanggil, mana dari pesantren untuk jadi menteri BUMN? Nggak ada. Maka hari ini dari Sanawiyah bolehlah ke Aliyah, habis Aliyah kuliahnya ke INU. Yang ke INU tadi yang tungkul-tungkul aja ya, ke INU gitu ya. Tapi yang cerdas-cerdas tolong ke perguruan tinggi negeri, kuasai perguruan tinggi negeri. Bahasa Arabnya bahasa surga is okay, tapi bahasa kafirnya juga harus dikuasai, iya. Bahasa kafir, bahasa apa? Bahasa Inggris, bahasa apa? Walaupun hari ini
hampir negara Eropa, negara Arab menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nomor 2 di perguruan tinggi negerinya. Mereka heran, ada apa dengan Indonesia, susah diobok-obok. Ternyata ada NU dengan tokohnya Hasyim Asy'ari. Ada apa Hasyim Asy'ari ini, ada apa? Mereka ingin meneliti itu, maka akhirnya beberapa perguruan tinggi di Eropa, di Timur Tengah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua untuk dipelajari di negaranya, karena mereka heran dengan Indonesia. Kira-kira dia. Maka para santri, mereka mau belajar bahasa Indonesia, iya. Bukankah Haruka juga dari Jepang belajar bahasa Indonesia? Nanti dia akan menjadi guru bahasa, karena mereka penasaran ada apa dengan umat Islam terbesar di dunia ini. Indonesia ini begitu kokoh gitu, ada apa? Maka mereka ingin menguasai Indonesia dengan cara menguasai bahasanya. Para santri Cijantung juga world class kompetennya tingkatkan. Bukankah Hadratus Syekh kelasnya dunia, bisa menyelesaikan konflik dunia saat itu? Iya. Bukankah bahwa Hasbullah kelasnya dunia, bisa menyelesaikan konflik dunia saat itu, sampai akhirnya berdiri Nahdlatul Ulama. Jadi bagi saya jihad itu tidak bisa tanpa lawan. Oke? Memang harus ada yang dilawan, karena jahada yujahidu mujahadatan wajihadan itu sulasi mazid nau awal babsani, musyarakah, resiprok, harus ada lawannya. Jadi kalau ada pengantin meledakkan diri sendiri, itu bukan jihad ya, bukan jihad ya. Yang namanya jihad kan mujahadah, jahada, resiprok, harus ada lawan, harus saling. Dia kayaknya musyarakah lil wahid kayaknya ya, melebah. Maka nilainya para santri begini, siapa namanya yang jihad fisabilillah tamrin itu? Mereka dengan yakin, dia dengan yakin bahwa bom di ransel, iya, meledakkan dirinya surga gitu ya. Salah saja mereka yakin. Kita yang sehari-hari bawa Quran, kenapa tidak yakin, tidak pede? Mereka saja pede meledakkan dirinya, iya. Maka jihadnya, mujahadahnya mau sebagai apa? Ya harus jihad, harus mujahadah jihad, kira-kira begitu. Sejarah 22 Oktober yang dulu mereka tolak, hari ini mereka paling depan merayakan Hari Santri, ya. Tapi saudara-saudara para santri tahu 22 Oktober 1945, ya. Ketika Belanda dengan sekutu bermarkas di Singapura, iya. Rencana perang tanggal 9 November di Surabaya. Sudah banyak letupan-letupan perang sebelumnya di Surabaya dan sekitarnya. Belanda mau datang perang 9 November. Nah, NU Presiden Soekarno meminta fatwa kepada Hadratus Syekh sehingga keluar fatwa jihad NU 22 Oktober 1945 sebelumnya. Apa yang terjadi? Kemana kira-kira ormas selain Nahdlatul Ulama saat itu? Bukankah NU berdiri paling akhir di antara ormas Islam, di antara organisasi-organisasi di Indonesia? Kemana mereka saat Belanda bawa sekutu datang? Kemana? Ormas lain dipimpin oleh salah satu ormas besar, ormas Islam besar di Indonesia selain NU, semuanya sepakat datang ke Singapura, nego dengan Belanda dan sekutu. Jika Anda datang lagi ke Indonesia, menguasai Indonesia, kami siap berkolaborasi dengan Anda di kesehatan, pendidikan, dan yang lain-lain. Sementara yang perang melawan sekutu dan Belanda hanya santri dan Nahdlatul Ulama. Ormas lain, ormas Islam, non-Islam, semua sudah menyerah duluan kepada Belanda di Singapura. Yang menghadapi mereka perang dengan resolusi jihad NU hanya para santri dan para kiai di Surabaya. Karena agak telat, karena Mbah Abbas Buntet ketika dipanggil oleh Hadratus Syekh untuk menjadi komandan perang di mana? Di Surabaya 9 November, beliau di WA dulu oleh sahabatnya Kiai Lasem, ya. Sini Kiai ngeliwat dulu, ngobdud dulu gitu, ngopi ngudut.
Eh, Mbah Abbas ngopi dulu, ngeliwat dulu di Lasem. Ada tuh saya lama menunggu, nyuruh santrinya ketemu di Lasem. Kiai, kita kan mau perang. Aduh, lupa katanya. Lupa berangkat, maka perang jadinya 10 November. Oke? Jadi pada hakikatnya 10 November lah yang mempertahankan NKRI. Siapa yang jihad di sana? Ribuan santri dan ratusan ulama yang kiai, pesantren yang di sana. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Yang lain sudah menyerah bekerja sama dengan penjajah Belanda. Gitu. Maka para santri sudah benar, kita ada di sini bawa nilai-nilai Quran kemana-mana, jihad dengan cara apapun yang kita mampu. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum wa apa? Amwalikum, apa saja yang kita punya lah ya. Gitu. Sakitu heula panginten, mudah-mudahan ini menjadi pemantik diskusi kita. Kalau Pak Dokter tadi ilmiah gitu, kalau saya tugasnya provokasi. Kira-kira begitu. Sesuai dengan alam pikiran para santri, kira-kira begitu. Hasbunallah ni'mal wakil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tepuk tangan buat kedua pemateri kita. Ada satu kata kunci yang menarik yang bisa dielaborasi. Mujahadah itu menggunakan sigot fa'ala yufa'ilu yang mengandung makna musyarakah. Arti musyarakah itu kan harus ada lawan. Di dalam konteks kolonialisme dan imperialisme Belanda saat itu, maka wajar ketika jihad dikatakan ataupun dimaknai sebagai sebuah peperangan. Di dalam konteks landscape kebudayaan yang sudah berubah sedemikian rupa, tantangan global yang sudah berubah sedemikian rupa, dan informasi mungkin untuk Kang AA dan Adani, MTS Harapan Baru itu bukan hanya belajar bahasa Arab, bahasa kafir juga dipelajari, bahkan juara 2 Madrasah English Competition, begitu ya. Nah, itu tepuk tangan buat ini. Artinya apa? Artinya madrasah bisa mengglobal di dalam konteks ini. Lah, mungkin nanti ada yang ditanyakan, di dalam perubahan landscape kebudayaan masyarakat, apa sih yang sebenarnya tepat? Tadi sudah dikatakan budaya digital, itu yang pertama. Yang kedua, ekonomi global dan sejenisnya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan kepada dua pemateri pada kesempatan kali ini karena kita dibatasi waktu. Silahkan, mungkin ada dari santri yang mau bertanya, acungkan tangan. Ada? Kalau tidak ada, saya langsung pantik lagi ini. Pantik saja lagi. Oke. Mungkin gimana sih sebenarnya di dalam konteks diaktualkan, di dalam konteks isu-isu global, baik isu ekonomi, politik, budaya, bahkan teknologi dan sebagainya, yang memang mengalami perubahan. Itu mungkin dari Adani. Ya, pertama gini. Tadi sudah jelas bahwa NKRI lahir itu juga salah satu sampai sekarang bisa berdiri karena santri. Ya. Makanya slogan NU itu NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Kalau Nusantara milik kita, itu harus jadi milik kalian semua. Siap milik kalian? Oke. Momennya sekarang. Kalau mau jadi milik kita ini Nusantara, kita perhatikan dulu kata santri dalam pengertian kirata lah, kira-kira nyata gitu ya. Bisa pakai bahasa Arab, bahasa surga tadi. Kalau pakai bahasa kafir nggak tahu artinya apa itu santri. Nah, pertama sin, salikun lil ilallah. Jadi santri sebetulnya memang ini sangat menjiwai dengan nilai-nilai keindonesiaan. Salikun ilallah, para santri adalah sedang berjalan menuju Allah. Itu sesuai dengan teks sila Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Santri belajar nilai-nilai spiritual, nilai tauhid. Karena santri yang sedang belajar, dia sedang menuju kepada Allah, sedang belajar tauhidullah. Berarti sama dengan sila yang pertama. Sila apa? Sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua itu huruf sinnya, huruf nunnya naibun anil ulama.
Berarti santri itu adalah penggantinya para ulama. Para ulama memiliki sifat-sifat yang baik. Ya. Para ulama memiliki nilai-nilai kearifan yang luhur. Itu juga dijiwai oleh para santri. Itu juga ada dalam Pancasila, sila kedua. Ya. Apa sila kedua Pancasila? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan di dalam naibun anil ulama melekat di dalam diri para ulama. Jadi sebelum kita bertanya atau menjawab gimana peran-perannya ke depan para santri itu, jiwai dulu bahwa santri itu Indonesia banget, nama santri itu. Jadi jangan takut lagi, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, nggak usah takut menghadapi apapun karena santri adalah Indonesia betul. Nun yang kedua, yang ketiganya berarti huruf ta, tarikul adalah wal ibtiraq, santri, taknya. Jadi santri memang punya semangat untuk selalu berdamai, melakukan rekonsiliasi. Semangat Pancasila adalah persatuan Indonesia, tidak mau dipecah-pecah dan tidak menjadi agen pemecah belah. Itu santri, spiritnya Pancasila, persatuan Indonesia. Ya. Kemudian huruf yang ro-nya, ya, ragibun fil khair wal hikmah. Ya. Jadi suka dengan kebaikan dan hikmah. Makanya jadi santri, tadi saya sebut jihad intelektual, nggak cukup hanya pinter, tapi harus benar, pinter, benar. Sebab kalau hanya pinter nggak benar, cilaka. Atau sebaliknya, kalau dia hanya benar tapi tidak pinter, juga sama cilaka. Maka santri huruf yang ro-nya rogibun ilal khairi wal hikmah, dia suka dengan kebaikan dan hikmah. Itulah dalam sila Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dan permusyawaratan, bermusyawarah. Baru yang terakhir, huruf santri ini ada rupiah, yakin ilallah birahmatillah wa birahmati rasulillah wa bisyafaati rasulillah. Jadi dengan keyakinannya kepada Allah dan Rasulnya yang akan menuntun dan memberi syafaat, maka akan terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini nilai-nilai spirit ini yang harus dibawa oleh para santri. Tadi saya garis bawahi, ya, untuk menguasai Nusantara milik kita, milik para santri, itu butuh kemampuan otak dan kebenaran. Sebab kalau tidak punya itu, ya, katipu para santri juga. Sekarang misalnya mampu nggak para santri atau nanti misalnya lembaga-lembaga Islam yang isinya NU misalnya, dikasih hak guna lahan, hak pakai lahan untuk mengurus lahan, dikasih sekian hektar, bisa ngurus apa tuh lahan yang dikasih sekian hektar ini? Kalau dia tidak punya kepintaran, tidak punya spirit, ya, yang hebat. Nah, oleh karena itu mulailah bahwa jihad santri atau jihad resolusi santri 2023 ini kembali kepada kemampuan diri-diri kalian, ya. Itu yang menjadi penting saya kira untuk kita camkan bagi para santri sekalian. Spiritnya adalah sudah Indonesia, spiritnya sudah NKRI, bahwa santri meskipun telat 2015 dijadikan hari santri, ya, tapi nggak apa-apa, ya. Sejak Indonesia berdiri baru 2015 diakui sebagai hari santri. Padahal republik ini, ya, sengaja dihilangkan, dicoret, mungkin ditutupi agar peran-peran keislaman yang di dalamnya ada santri dan para kiai itu tidak terangkat. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Jadi kalau ditanya siapa kita, santri Nusantara. Coba dites dulu biar nggak ngantuk. Siapa kita? Santri Nusantara. Yang kencang, siapa kita? Santri Nusantara. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Mungkin dari Kang A, tadi kan yang menarik itu ketika bahwa di dalam konteks madrasah sanawiyah ataupun aliyah minimal bisa menginternalisasi terlebih dahulu nilai-nilai menjadi seorang santri yang tadi sudah diungkapkan oleh Kang AA. Mungkin ada tambahan berkaitan dengan hal itu.
sebetulnya Gus Fahmi, hari ini kan sudah sangat terbuka ya. Sudah sangat terbuka, persaingan juga sudah sangat terbuka, tinggal bagaimana santri memanfaatkan keterbukaan informasi saat ini. Kalau tadi saya memprovokasi, kuasai kuliahlah di perguruan tinggi negeri gitu kan. Hari ini saya kira pondok pesantren, madrasah sudah mendapatkan perlakuan yang sama. Betul, sudah sejak 2015 Hari Santri sudah diresmikan oleh Pak Presiden Jokowi. Ini hadiah buat kita gitu. Jadi kalau misalnya pondok pesantren, madrasah meminta sesuatu kepada pemerintah, mulai dari yang paling bawah sampai pusat, sebetulnya bukan meminta, tapi menagih hak kita. Karena Nusantara milik kita gitu ya. Iya, karena yang bikin NKRI adalah kita gitu. Mulai perang tahun 1800-an gitu. Asli yang melawan penjajah tiada lain hanya para santri, tentu dipimpin oleh para ulama. Pemberontakan yang terjadi adalah para ulama melalui para santrinya. Maka kalau tadi madrasah ya, sanawiyah, aliyah sudah mendapatkan perlakuan yang sama, tinggal kitanya memanfaatkan itu, berani bersaing dengan yang lain, tidak minder, tidak harus berubah tampilan, tetap sarungan ya, sarung merosot, tunjukkan kepada dunia beginilah cara berislam kita, kira-kira begitu, cara beragama kita. Saya sering yakinkan bahwa sarung adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sampai wafatnya, kata Siti Aisyah, masih pakai izar, pakai sarung. Ada berapa? Puluhan, 50-an tentang sarung. Rasulullah sampai wafat pakai sarung. Betul pakai gamis, tapi dalamnya sarung. Jadi sarung ini benar-benar sunnah Rasul. Jangan malu-malu lah hari ini santri masuk ke kemanapun pakai sarungan. Itu kan dicontohkan oleh para sepuh kita, iya. Tapi tentu dengan elegan lah, dengan ini. Gitu, Kang Fahmi. Kenapa tadi saya provokasi? Karena 2019 kita masih punya musuh, musuh imajiner. Hari ini sudah tidak punya musuh. Saya khawatir santri tidur lagi, gitu ya. Harus apa yang diperjuangkan. Saya minta, karena Nusantara milik kita, Nusantara itu NU, santri dan tentara, kira-kira begitu ya. Iya, Nusantara itu NU, santri dan tentara. Maksud saya NU pemilik sah negeri ini, santri adalah pejuangnya yang mengisinya, TNI, tentara itu adalah alat negara. Begini. Maka saya khawatir saja. Saya ingat Kang, Gus Dur lah yang membubarkan Dwi Fungsi ABRI. Dulu TNI Polri itu menyatu di ABRI, oleh Gus Dur dibubarkan. Iya, dibubarkan. Maka bagi kita TNI Polri bukan kawan, tapi bukan pula lawan. Mereka adalah alat negara. Iya, yang harus netral. Tapi kira-kira bagaimana NU ngigelan bahwa makanya Nusantara itu saya selewengkan menjadi NU, santri dan tentara. Para santri saya tanya, Nusantara berapa hurufnya? Berapa? 9. Jadi Indonesia berapa hurufnya? 9. Pancasila berapa hurufnya? 9. Sebelum Nusantara kan Majapahit, berapa hurufnya? Majapahit 9. Sebelum Majapahit kan Sriwijaya, berapa hurufnya? 9. Sebelum Sriwijaya Singosari, berapa hurufnya? 9 ya? Pajajaran, berapa Pajajaran? 9. Ketahuilah bahwa 9 ini angka keramat. 9 ini angka paling besar. Setelah angka 9 tidak ada lagi angka. Iya. 9 ini kenapa keramat? Di dalam ilmu bahasa Arab, di dalam Al-Quran, kalau ada ja'a zaidun wa amrun wa bakrun,
hanya sampai 8. 9-nya tidak boleh pakai wawu lagi, harus summa atau fa. Ja'a Zaidun wa Amrun wa Bakrun wa Fatimah. Ke-9-nya harus pakai fa atau summa, tidak boleh pakai wawu lagi. Iya. Jadi angka 9 ini angka keramat. Kenapa NU bintangnya 9? Jisam, angka keramat. Keramat 9 itu angka yang tidak bisa dikalikan berapapun tetap 9. Iya. 9 kali 1 9. 9 kali 2 18. 18 itu 1 dan 8 berapa? 9. 9 kali 3 27. 2 dan 7 9 kali 4 36. 3 dan 6 9 kali 5 45. 4 dan 5 9 kali 6 54. 5 dan 4 9 kali 7 9 kali 7 63. 6 dan 3 9 kali 8 72. 7 dan 2 9 kali 9 81. 8 dan 1 9 kali 10. Allahu Akbar. 9 kali 10 90. Iya, 9 dan 0 9 kali 17 berapa? Ayo hitung berapa untuk 9. Maksud saya asli angka 9 angka keramat, karena lambang NU saya yakinnya bukan hasil karya Kiai Ridwan, tapi hasil istikharah. Angka 9 ini keramat. Iya, bintang 9 ini keramat. Maka rokoknya Pak Dokter J. Samsu itu rokok keramat gitu. Maksud saya kenapa lambang NU 9 ya? Serba 9. Iya, mana di sini nggak ada NU-nya. Karena saya fanatik 9. Ini 5 kan ya? Ini 4. 45 ya. Ini angka seperti angka 8 nih kan? Ini 9 tambah 8. 17 8 45. Kira-kira masih cocok dengan Indonesia ya? Ya, 9 tambah 8 17. Ini angka 8, 17 8 45. NKRI ini dideklarasikan 17 8 45. Oh. Tetapi yang ingin saya garis bawahi adalah dodnya ini, dod yang melingkari dunia. Rasulullah bersabda, ana afsahu man natoko bid-dod baida anni min Quraisyin. Kalau ada fitnah Islam Nusantara, santri Nusantara, anti Arab, tidak sama sekali. Justru kitalah yang menjaga bahasa Arab Al-Quran. Al-Quran sampai hari kiamat pun akan tetap begitu, tidak akan berubah. Iya, kaidah-kaidahnya. Al-Quran sampai nanti di surga pun tidak akan berubah. Hari ini musuh Islam sudah sukses menjauhkan bangsa Arab dari bahasanya sendiri, bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Gus Fahmi tahu di Mesir ini jauh banget bahasa Arabnya, bukan bahasa Al-Quran. Kita jangan menyangka orang Arab baca Quran langsung ngerti maknanya, tidak sama sekali. Tidak sama sekali, apalagi tafsir-tafsirnya lebih hebatan kita. Maksud saya, justru kenapa NKRI masih utuh, karena masih ada pondok pesantren yang mengajarkan bahasa Arab Quran. Berapa jumlahnya? 50.000 lebih milik Nahdlatul Ulama yang masih mengajarkan nahwu sorob balaghoh. Oke? Maka dodnya ini siapa yang jaga dod yang melingkari dunia, yang menjaga bahasa Arab Al-Quran? Ya pondok pesantren Al-Quran Cijantung ini. Kira-kira begitu. Nggak ada di dunia manapun yang menjaga bahasa Arab fusha, bahasa Arab Quran selain Nahdlatul Ulama. Saya berani berteriak, tidak ada di dunia manapun, di negara manapun yang pendidikan bahasa Arabnya nahwu sorob balaghah sampai akhir semasif seperti pondok pesantren. Jumlahnya 50.000 lebih. Tanya Gus Fahmi, di Maroko hanya ada satu universitas Kurawiyun. Di Sudan hanya ada satu yang mengajarkan bahasa Arab bi ghairi natiki nabiha, Durman. Di tempat lain hanya 1-2. Di Indonesia 50.000 lebih pondok pesantren yang masih menjaga Al-Quran. Ya, jadi kadinya provokasi. Nah, maksud saya jangan minder sebagai orang pesantren yang bawa Quran. Bawa Al-Quran kemanapun, nilai-nilai Al-Quran. Aplikasinya di dunia manapun, di apa tadi, Ipolek Sosbud Hamkam Nas yang begitu-gitu, bawa semua nilai Al-Quran. Iya, jangan minder.
bawa Quran kemana-mana, bawa nilai-nilai Al-Quran kemana-mana. Saatnya kita tunjukkan kepada dunia. Saya yakin Indonesia ini sanad perjuangan sampai Rasulullah, apalagi sanad keilmuan agamanya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Indonesia adalah Thaifah Mansuroh, kelompok yang dijamin oleh Allah yang akan menjadi pionir perdamaian dunia di akhir zaman. Maka saya yakin seyakin-yakinnya bahwa kitalah yang akan menguasai dunia. Jadi para santri jangan tertipu. Kalau mau jihad ke Palestina tidak cukup dengan pakai sorban sal Palestina, bawa kardus di perapatan jalan Palestina. Enggak bisa. Enggak didengar. Iya, kalau kita mau jihad ke Palestina, jangan-jangan uangnya dibelikan roket oleh Hamas. Iya. Nggak bisa, kita akan paksa negara melalui Nahdlatul Ulama, paksa negara. Siapa negara itu? Tentu presiden, siapapun nanti yang terpilih, Menlu harus ngomong di forum-forum dunia bahwa kita santri pemegang sah negeri ini siap mimpin perdamaian dunia. Di PBB yang harus ngomong siapa? Iya, di Oki, di mana? Nggak cukup teriak-teriak di alun-alun Ciamis, Palestina nggak didengar orang, nggak nyampe ke Palestina. Iya. Maka kita melalui Nahdlatul Ulama akan ngigelan situasi NKRI, situasi dunia. Bukankah NU didirikan untuk menyelesaikan problem dunia saat itu? Maka abad ini pun kitalah yang akan menyelesaikan itu semua. Kita akan selesaikan Palestina, kita akan selesaikan Uighur, kita akan selesaikan problem dunia. Melalui apa? Nilai-nilai Al-Quran yang dibawa dari Pondok Pesantren Cijantung ke seluruh dunia, kira-kira begitulah. Oke, kena provokasinya dapat, saya kembalikan ke Gus Fahmi. Terima kasih Kang A. Jadi kita sudah bisa mendapatkan satu gambaran sederhana ya, berkaitan dengan makna jihad, bahwa jihad itu tidak sesederhana berperang. Ada situasi yang tidak bisa dilepaskan dari bagaimana jihad kita maknai. Sebagai seorang santri saat ini yang paling tepat adalah mungkin lebih kepada mengembangkan daya pikir, intelektualitas baik di bidang Al-Qur'annya ataupun instrumen-instrumen keilmuan yang berkembang di seputar Al-Quran, yang alhamdulillah mudah-mudahan kita berkembang bersama di Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung. Siapa kita? Bangun. Siapa kita? Sekali lagi, siapa kita? Sebelum saya akhiri mungkin sepatah dua patah kata penutup dari kedua pemateri. Nanti kita akhiri. Apa sih sebenarnya kesimpulan umum dari perbincangan kita malam hari ini? Terima kasih. Ya, pertama ada dua pilihan untuk santri itu, jadi santri atau santri jadi. Ya, saya harap pertemuan ini kalian harus jadi santri. Jadi santri bukan santri jadi, tapi yang diharapkan dari pertemuan ini adalah santri jadi. Siap santri jadi? Ya, kalau jadi santri mah gampang, sabulan tebetah balik deui, kita jadi santri. Tapi kalau santri jadi, mondok di pesantren Cijantung, hafal Al-Quran, bisa mengarungi dunia dan nanti dikenang sebagai alumni pesantren Cijantung yang mewarnai dunia. Tadi ngobrol angka 9. Ya, Indonesia 9, Cijantung ge 8 huruf. Ya. Kakareka itu. Ya. Jadi sudah Indonesia, maka al-maghfurlah babah itu sudah ngitung sebenarnya. Makanya di rumah itu dituliskan innal arda yarisuha ibadiyas sholihun. Ibadiyas sholihun teh santri Cijantung. Itu intinya. Karena Indonesia huruf I-nya itu adalah urutan nama-nama wali. Ya. 1 Ibrahim Malik itu Sunan Gresik. Nun N-nya Nuwali Mahdum itu yang disebut dengan Sunan Bonang. Kemudian D-nya Darajatun Qasim yang disebut dengan Sunan Derajat. Osman Ja'far O-nya itu juga yang disebut dengan Sunan Kudus. Sampai seterusnya yang A-nya Abdurrahman Syahid yang disebut dengan Sunan Kalijaga.
Jadi Indonesia adalah santri. Oleh karena itu, dalam huruf Indonesia itu terkandung jumlahnya huruf I urutan keberapa itu dalam abjad. N-nya urutan keberapa? Di jumlah itu 90. 90 tuh kalau dibuka di Quran suratnya surat Al-Balad. Surat negeri. Jadi Indonesia ini tidak kebetulan ini. Ya, enggak ada yang kebetulan, by design Allah Subhanahu wa taala. Maka baldatun thayyibatun warabun ghafur benar adanya. Karena Indonesia yang jumlahnya 90 tidak ada huruf lain kecuali ada angka 1, ada angka 9, ada angka 4, ada angka 5. Enggak ada angka 2, angka 3, angka 7, angka 8. Itulah uniknya nama Indonesia. Oleh karena itu, mulai dari sekarang persiapkan untuk menjadi santri jadi. Terima kasih. Tangan buat pemateri pertama. Mungkin sepatah dua patah kata sebelum nanti kita tutup. Kalau teriaknya yang keras, saya hanya ingin berteriak saja, Kang. Siap. Siapa kita santri Nusantaranya pakai tenaga dalam. 45 derajat. 45 derajat pakai tenaga dalam. Santri Nusantara gitu ya, pakai tenaga dalam. Mudah-mudahan ini jadi hizib tuh. Jadi penangkal. Iya. Kayak lagu apa? Subhanul Waton itu. Harusnya berdiri tegak, dari sananya memang ijazahnya berdiri tegak tanpa terjemah. Ini 45 derajat. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal. Patah-patah para santri. Bukan ya lal waton. Oh enggak begitu, enggak begitu. Biasanya kalau ibu-ibu ya lal waton, ya 45 derajat. Ya lal waton, ininya patah-patah. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, pakai tenaga dalam. Ijazahnya Gus Fahmi masih Ansor terima 2012 dari Bah Maimun Zubair dari Bah Wahab Hasbullah tanpa terjemah, baru kesininya ada terjemah. Jadi itu asli sudah jadi hizib, berapa? 135 juta Nahdlatul Ulama tiap hari menyanyikan lagu Subhanul Waton. Itu sudah jadi jimat, jadi penangkal buat NKRI. Ya lal waton, ya lal waton, pakai tenaga dalam. Ini santri masa ya lal waton, begini di atas ya, Siapa kita? Itu pakai tenaga dalam. Terakhir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafarum min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Tugas hari ini santri belajar di Pondok Pesantren Cijantung 10, 20, 30 tahun ke depan, 2045 kita benar-benar Indonesia emas akan menjadi milik kalian. Iya, milik kalian. Nanti saya sampaikan, saya punya data Pak Kiai. Saya kerja 5 tahun di Jakarta tapi sendiri. Saya hafal fa'il sequran, mubtada sequran, khobar sequran gitu. Mubtada yang khobarnya dibuang sequran gitu. Saya tahu jabatan kata sequran gitu. Saya tahu pondok saya bait Al-Quran, tabarukan. Di saya 1 detik bisa hafal 9 juz, 4 juz. 4 juz. Karena wawu di dalam Al-Quran itu ada 9.000 lebih. Wawu atap, wawu apa? Wawu ma'iyah, wawu hal gitu. Jadi kalau mau 4 juz, kalau dijejerin wawu saja itu sudah 4 juz. Wah 9.000 kali itu ya 1 juz. Saya tahu alif lam sekuran, alif lam ahdiyah jinsiyah gitu. Saya kerja sendiri, nanti bisa dikasih buat menambah hasanah ilmu pengetahuan tentang Al-Quran ya. Saya kerja sendiri, jabatan kata sekuran gitu ya, nahu sorob sekuran saya selesai. Saya tahu bahwa bahwa akar kata kalau di Matan Bina ada 35 bab, di Yakulu 36 bab, 39 bab gitu. Di Quran hanya 15 bab saja yang dipakai, yang ada hanya 15 bab, sisanya tidak ada di dalam Al-Quran gitu. Data-data itu mudah-mudahan nanti bermanfaat, bisa saya share ke Gus Fahmi ya.
se-Quran, jabatan kata se-Quran, pokoknya nahwu sorof se-Quran kira-kira gitu. Nah, itu datanya belum nyebar, data itu mau dibeli sama PSK, Pusat Studi Quran, Profesor Quraisy Shihab, tapi tidak kita kasih. Lumayan 5 tahun lah Pak kita kayak itu. Kalau ada lafziyah, Quran lafziyah itu tidak konsisten potongannya Kak. Yang punya kita konsisten, potongannya persis sama per lapaz. Terjemahnya kita punya terjemah lafziyah Quran. Mudah-mudahan saya senang kalau bisa tabaruk di Pondok Pesantren Al-Quran. Mudah-mudahan data itu bisa bermanfaat buat Pondok Pesantren Cijantung. Demikian Kang Fahmi. Kalau di sini ada tradisi ngamakro ngawakof, ada pakai Sirajuddin Abbas itu ada. Mungkin nanti ada sinkron mungkin dengan apa yang sedang diteliti. Saya harus tawadho, saya harus tabaruk, saya tidak mau disebut sombong gitu. Bahasa tadi saya klarifikasi, mohon dikoreksi oleh Pondok Pesantren Cijantung kalau ada yang salah. Betul ada wakof ya, ngamakro ada wakof ada ini. Karena saya memang badung gitu, nggak tahu ini, saya hitung idgham se-Quran, saya hitung, kerja bodoh aja. Saya hitung majaiz se-Quran, saya hitung sendiri gitu. Padahal sebelumnya itu sudah kan oleh para kiai sebelumnya ya, karena saya mau tahu aja, saking semangatnya dihitung manual. Hari ini sudah ada Al-Quran, hitungan lafziah saya sesuai dengan hitungan Ibnu Katsir. Lafaz Quran itu ada 77.439 lafaz, 77439, tetapi di mushaf hanya 7731, 8 hilang. Ternyata ada 2 lafaz yang disatukan penulisannya di dalam Al-Quran. Wa ka'anna 2 kali di surah Al-Qasas, saya masih ingat. Innama tu'aduna lawaqi, ma-nya ma mausul tapi disambung tulisannya. Kemudian yabna umma seharusnya dipisah, di mushaf disatukan. Nah itu nggak bisa ditolak karena itu dari sananya qiraahnya. Kayak gitu. Jadi saya klarifikasi Om Gus Fahmi, saya tidak mau dibilang sombong di depan para guru. Kalau data itu nyampe ke Cijantung mohon dikoreksi kalau ada yang salah. Itu sudah saya sesuaikan dengan kitab I'rabul Quran yang 5 jilid karya ulama Timur Tengah. Saya hitung pakai apa? Pakai Excel 2009, Excel 2009 itu sampai saya tahu kolomnya itu ada 66.000 kolom, 66.000 baris. Karena saya potong Quran itu 77.430, kok nggak cukup, ini Qurannya sampai sini. Ternyata Excel itu hanya 66.000, tapi 2010 jadi 1 juta kolom, saya tahu tuh 1 juta kolom, 1 juta baris. Mana tahu yang itu ya udah berapa jumlahnya. Tapi gara-gara Quran saya jadi tahu Excel jumlahnya segitu, kotaknya itu 1 juta kali 1 juta yang 2010 gara-gara Quran. Terima kasih Om Fahmi, apunten pangersa guru sepuh Cijantung, mudah-mudahan abdi kenging barokah walaupun hanya beberapa menit di Cijantung, mudah-mudahan saya termasuk santri Cijantung. Amin, amin. Tepuk tangan buat kedua pemateri. Ini teh waktu sudah menunjukkan pukul 10:30, tapi tadi ada yang pengen bertanya katanya. Apakah dipersilahkan atau bagaimana ini? Silahkan, mungkin ada yang bertanya dari santri, satu penanya saja ya. Mohon maaf tadinya ini. Silahkan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, perkenalkan saya dari mahasiswa Kang Punten Abdi Badenaros terkait konsep jihad ketika kita relevansikan dengan kehidupan sekarang. Kalau ada maqala alal aqil ayyakuna arifan bijamanihi, jadi apa ya, bagi kita yang berakal itu apa ya, untuk sesuai dengan zamannya. Nah kalau kita kontekstualkan dengan hari ini ada yang lagi rame itu kan sekarang Palestina, Fight for Palestine. Nah kalau disesuaikan dengan
ada gium hukum, equality before the law, bahwasanya semua itu dianggapannya sama di depan hukum. Nah, kenapa tidak ada fight for Israel katanya? Nah, ketika ada yang berpandangan seperti itu, kita sebagai santri yang tentunya fight for Palestina, loh kok gak ada katanya yang fight for Israel. Nah, bagaimana kita menanggapi hal itu? Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin singkat saja karena waktu, berkaitan dengan bagaimana sih seharusnya menyikapi situasi global Israel itu. Singkat padat. Ya, pertama secara negara apa yang dilakukan oleh Israel itu salah. Bukan hanya soal sentimen agama ya, tapi sisi kemanusiaan. Apalagi terakhir rumah sakit yang ada orang sakit di situ, bahkan tempat yang paling aman itu digempur sampai 500-an lebih. Mungkin datanya bisa nambah. Nah, atas perilaku itu saja ya, saya ingat waktu itu diterima Pak Jokowi dalam kegiatan ISMI pusat ya. Ada Silaknas ISMI, kemudian diterima di Istana Bogor. Pada saat itu ada penyerangan Israel dengan Palestina. Tetap Pak Jokowi saya lihat persis betul. Statement dalam sambutan itu mengutuk apa yang dilakukan oleh Israel. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, ada dua kekuatan yang menghalangi itu secara nasional ya, secara internasional. Tentu Amerika dan Rusia terhadap kawasan di Palestina dan Israel itu. Nah, dua kekuatan ini tentu motifnya sama-sama punya kepentingan. Tapi kita melihat dari sisi santri ya. Pertama mungkin secara keyakinan atau keberagamaan mereka adalah orang Islam. Meskipun secara jarak kita jauh, paling tidak kalau kita tidak mampu berjihad secara fisik datang ke sana karena sangat rumit untuk datang ke tempat itu, paling tidak jihadlah dengan tulisan, jihadlah dengan doa. Dan juga ya kalau misalnya ada donasi yang dikumpulkan oleh negara ya melalui lembaga resmi, ya harus lembaga resmi yang nerimanya, bukan hanya sempalan-sempalan di pinggir jalan, tapi harus lembaga resmi yang nerimanya supaya sampai pada tepat sasaran. Saya kira itu mungkin yang bisa dilakukan dalam konteks kesantrian kita untuk membela kekejaman secara kemanusiaan ya. Supaya kenapa kita harus ngomong secara kemanusiaan? Supaya ini betul-betul bukan soal agama gitu, ada konflik itu, tapi betul-betul juga ada konflik kemanusiaan yang harus segera diselesaikan. Kang A, sepatah dua patah kata. Singkat padat. Saya sarankan baca buku Al-Israiliyat fil Quran. Gus Fahmi tentu tahu karya disertasinya Syekh Grense Al-Azhar yang dulu, sejarah Israel. Yang kedua, baca Israel di dalam Al-Quran seperti apa. Terakhir, saya ingin mengutip bahwa ketika Ketua PBNU yang sekarang Gus Yahya ke Israel, katanya beliau tanya-tanya ke orang Israel gitu, ketemu dengan bapak-bapak, mang sini mang. Gus Yahya ke orang Israel itu, cek ka dieu ari amang jeung ece sajero cicing di Israel nyaman teu? Boro-boro cek bahasa urang mah, boro-boro nyaman. Tiap menit tiap detik sieun dibom ku orang Palestina, komo ku orang ku Hamas. Hayang nyaman teu hir cicing di Israel gitu, ingin nyaman. Nya tuh hari ini jangan dikira masyarakat warga Israel hidup nyaman, tentram, tidak sama sekali. Mereka hidup dalam ketakutan. Terus ditanya sama Gus Yahya, amang jeung ece hayang hirup aman nyaman ngareunah di Israel gitu tenang. Nya atuh ditawarkanlah Islam rahmatan lil alamin ala Nahdlatul Ulama. Mereka ternyata, oh begitu, Islam itu begitu ya, oh Quran itu bilang begitu ya. Gus Yahya menjelaskan bahwa Islam rahmatan lil alamin itu begini. Oh begitu, kalau begitu NU is our hope, only in NU we trust.
Kami hanya percaya NU. NU satu-satunya harapan kami agar kami hidup aman di dunia. Maka bukan hanya pray for Israel, pray for Palestina. Kita yang harus mendamaikan mereka. Bangsa Arab masih trauma, tidak bisa mendamaikan karena bagi mereka perang, perang, dan perang. Siapa yang bisa mendamaikan? Hanya kita santri Indonesia siap mendamaikan mereka asal kita diberi kekuasaan oleh dunia. Iya. Maka ke depan 1 tahun 2 tahun ke depan Sekjen PBB harus dari Indonesia. Kira-kira siapa? Mudah-mudahan Pak Jokowi setelah lengser beliau jadi Sekjen PBB. Maka kita akan titipkan suara santri Indonesia, pemilik sah negeri ini. Kami siap menjadi pionir perdamaian dunia. Kira-kira begitu. Ya. Nya siap-siap ulah sareway, nya Kang nya siap-siap sarewe hayo gitu. Kira-kira begitu. Terima kasih Gus Fahmi. Oke, terima kasih. Artinya persoalan Israel dan Palestina, Zionisme dan Hamas itu tidak sesederhana persoalan agama. Terlalu kompleks lah untuk dibicarakan. Makanya yang sederhana, ya kita belajar aja dulu jadi orang pintar, jadi politikus, birokrat, kemudian mendamaikan lewat jalur NU, kurang lebih kayak gitu. Alhamdulillah acara kegiatan talk show Hari Santri di Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung sudah selesai. Sebelum kita akhiri, kita berikan dulu aplaus terbaik dari santri Cijantung untuk kedua pemateri. Terima kasih kepada reng-rengan kesepuhan dari pesantren Cijantung, dari Madrasah Sanawiyah, dari Madrasah Aliyah, dari MI Andalan, dari RA Andalan, dan semua yang turut serta di dalam momen pembukaan Hari Santri, kemudian mendoakan 11 syuhada dan juga talk show ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di malam hari ini menjadi pemantik untuk semangat kita menjadi santri Nusantara. Sekali lagi, siapa kita? Terima kasih, aplaus buat kita semua. Dari saya moderator, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.